الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد Allah di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, pada petang menjelang malam ini kita kembali diizinkan Allah untuk menikmati indahnya majlis ilmu ini. Majlis yang mudah-mudahan menambah dan mengokohkan iman, menambah dan meningkatkan amal soleh kita, dan mudah-mudahan juga menyebabkan diampuninya dosa-dosa kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga selawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi besar junjungan alam, Nabi kita Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Pada hari ini kita kembali mengaji bersama Imam Muslim rahimahullah melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Semoga Allah mudahkan kita memahami dan kemudian mengikuti. Qala al-imam, kita sampai pada bab istihbabil qawli mithla qawlil muadzin liman sami'ahu thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yas'alu lahul wasilah. Bab dianjurkannya atau disunnahkannya mengatakan seperti yang diucapkan oleh al-muazzin, artinya menjawab azan seperti yang dibacakan oleh muazzin, liman sami'ahu, bagi siapa yang mendengarnya. Thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian selepas itu, selepas azan, dia mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yas'alu lahul wasilah, setelah itu dia meminta kepada Allah al-wasilah, suatu kedudukan yang mulia untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bab ini pertama, bab disunnahkannya, dianjurkan menjawab azan. Yang kedua, tentang siapa yang menjawab azan, yaitu yang mendengarkan muazzin. Kalau nak dengar apa nak dijawab kan? Dan membaca salawat kepada Nabi setelah azan. Setelah azan. Kemudian berdoa setelah azan. Dalam bab ini Imam Muslim rahimahullah menyebutkan 4 hadis. Qala rahimahullah ta'ala, dalam hadis nomor 383, haddatsani Yahya ibn Yahya
qala qara'tu ala Malik an Ibn Shihab an Atha' bin Yazid al-Laythi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Haddatsani Yahya ibn Yahya, berkata Imam Muslim telah menceritakan hadis ini kepadaku. Berarti ini sendiri dia mendengar dari gurunya, Yahya ibn Yahya. Itu Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Qala qara'tu ala Malikin, saya membacakan hadis ini kepada Imam Malik, yaitu Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari al-Madani, Imam Darul Hijrah, salah seorang imam mazhab yang empat, alimu al-ummah, yang dikenal dengan ketegasannya, istiqamahnya, zuhudnya dan sebagainya. Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. An Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab masyhur, Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn al-Harith ibnu Isham ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, orang yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah resmi dari Al-Khalifah Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Jadi yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran dan resmi dari pemerintah Khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kalau mengumpulkan hadis secara perorangan, individu, itu sudah banyak sebelumnya. Tetapi secara resmi dan secara besar-besaran adalah dilakukan oleh Ibnu Shihab az-Zuhri. Dan dia memang ahlinya, karena satu dari 6 tabi'in, ulama tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis. Jadi di masa tabi'in itu yang menjadi poros hadis atau sanad-sanad hadis ada 6. Salah satunya adalah Ibnu Shihab az-Zuhri di Madinah. Kemudian Amru ibn Dinar di Makkah. Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami thumma al-Basri di Basrah. Qatadah ibn Di'amah ibn Qatadah as-Saddusi al-Basri di Basrah. Kemudian Sulaiman ibn Mahran al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi al-A'mash di Kufah. Kemudian Amr ibn Abdullah Abu Ishaq as-Sabi'i al-Kufi di Kufah. Ada yang apa? Oh belum ada. Nah, berarti harus sering-sering saya sampaikan. Jadi Ibnu Shihab adalah salah satu dari 6 tabi'in yang merupakan poros perputaran sanad hadis di masa itu. Maka hampir tidak ada, atau hampir ya, tak ada ini, tapi hampir tidak ada sanad Ahlul Madinah kecuali Az-Zuhri menjadi porosnya. Ya, dia kalau begitu berarti syekhnya ramai dan hafalannya kuat dan kokoh. Ya, pernah disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Beliau menyebutkan, atau dalam kitab yang lain Syarah Ashabil Hadis, bahwa Imam Az-Zuhri ini pernah dipanggil oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik Al-Umawi ke istana untuk menyampaikan hadis dari hafalannya, karena sudah dengar hafalannya, jadi ingin diuji oleh Khalifah, tapi tidak secara langsung.
Kami ingin syekh menyampaikan hadis kepada kami, sengaja tidak diberitahu, so nanti bawa buku dia kan. Untuk menyampaikan hadis, maka semalam disuruhlah para pencatat menulis dari balik layar sana, di belakang. Seluruh hadis yang disampaikannya malam itu sebanyak hanya sekitar 400 hadis. Awak ambil hadis lain sodong juga ya. 400 hadis, tapi hanya dibacakan olehnya dengan sanadnya. Haddatsana fulan wa fulan sampai ke Rasulullah SAW disebut matannya. Setahun setelah itu, khalifah ingin menguji apakah hafalannya masih bagus. Maka dipanggil lagi, tolong syekh, yang kemarin itu kami sudah pada lupa, tolong disampaikan lagi. Dan disuruhlah yang menulis menyimak dari balik layar lagi, lalu dibacakannya dengan urutan yang sama, tak berubah lafaz dan maknanya. Hah? Awaknya langkau dulu hilang. Allah musta'an. Ya syekh. Jadi itulah mereka dan inilah kita. Itulah mereka dan inilah kita. Maka wajarlah Imam Az-Zahabi di saat memuji hafalan para imam hadis di masa Imam Al-Bukhari dibandingkan dengan ulama hadis di zamannya, dia bilang inna aqallahum hifdhan, yakni di zaman Al-Bukhari, orang yang paling sedikit hafalannya, paling lemah hafalan di zaman Imam Al-Bukhari itu ka'ahfadhi man fi zamanina, sama dengan orang yang paling hafiz di zaman kita. Itu di abad ke-8. Ini orang yang paling lemah hafalannya di zaman itu sama dengan yang paling hafiz di zaman kita. Oleh situ, maka kalau zalim kita kalau membandingkan ulama hadis di zaman itu dengan di zaman kita. Makanya kalau banding ya dengan mereka, jangan bandingkan Dasman dengan Imam Al-Bukhari. Sabu namu ina ulir dah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi bandingkan mereka dengan mereka, jangan bandingkan yang sekarang dengan zaman itu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala an Atha ibn Yazid Al-Laythi Al-Madani. Dari Atha ibn Yazid Al-Laythi Al-Madani an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri wa Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, salah seorang rawi yang banyak berikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri masyhur. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kamu mendengar an-nida, ya, an-nida juga azan disebut juga dengan an-nida, disebut juga dengan al-azan, disebut juga dengan al-azan. Maknanya sama. Azana dengan makna nada, maknanya adalah menyerukan. Yani nadi bis salah, yani serukan azan, serukan salat. Wa adzin bis salah, serukan panggilan salat. Jadi sama. Iza sami'tumun nida, apabila kamu mendengar an-nida, panggilan untuk salat. Di sini ulama juga menyebutkan baik azan maupun iqamah. Dua-duanya dijawab. Al-azan wal iqamah, karena dua-duanya disebut dengan azan dan disebut dengan an-nida. Iqamah juga disebut dengan azan. Al-iqamah juga disebut dengan azan, seperti hadis riwayat Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainal adzanaini salah. Bainal adzanaini salah, antara dua azan itu ada salat sunatnya. Ada salat sunatnya. Apa maksud antara dua azan? Azan dan qamat. Bukan antara dua azan salat Jumat. Kan ada sebagian di zaman Utsman kan dibuat dua kali azan oleh Utsman. Dan ini bukan bid'ah, tapi sunnah taqririyah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sebelum Nabi meninggal, Nabi minta kita ikut sunnahnya
dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Berarti yang dilakukan oleh al-khulafa ar-rasyidin adalah sunnah yang sudah ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bid'ah. Nah, ya. Karena Nabi sudah mengizinkan. Jadi yang dilakukan oleh sahabat, ya, dan diizinkannya itu namanya sunnah takririyah. Kan hadis terbagi 3. Mohon maaf. Izin itu. Bismillah. Sunnah itu terbagi 3, atau hadis terbagi 3. Satu hadis qaul ar-rasyidin yang ditakrir oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, ini panjang perbedaannya ini ya. Tapi ahlul hadis melihat bahwa itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, idza sami'tumun nida, apabila kamu mendengar panggilan azan, faqulu misla ma yaqulul muazzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh al-muazzin. Kenapa kita mesti menjawab azan? Nanti di hadis setelahnya ada perinciannya. Bagaimananya dan kenapa kita menjawab azan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, kita sudah ketahui lafaz azan itu diajarkan langsung oleh Nabi alaihissalam setelah dilihat dalam mimpinya sahabat Nabi alaihissalam. Seperti pada hadis-hadis sebelumnya. Nah, lafaz azan itu ya dari mulai Allahu Akbar ini semuanya berisi tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Ikrar terhadap tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, dan tauhid adalah semahal-mahal yang dimiliki oleh hamba. Oleh sebab itu tauhid itu mesti dibangun di atas bahan original. Ya, original bukan yang belum digunakan maksudnya, ya, yaitu bahan asli turun dari Allah tabaraka wa taala. Maka bertauhidlah kepada Allah dengan wahyu yang diturunkannya, bukan dengan perkiraan dan pendapat orang. Karena terbukti akidah yang dibangun di atas pemikiran, di atas pendapat, di atas perasaan, hasilnya akidah jahiliyah. Akidah jahiliyah. Nah, oleh sebab itu maka bangunlah akidah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan, qala hadatsana Muhammad ibn Salamah al-Muradi. Qala hadatsana Abdullah ibn Wahab an Haywah wa Sa'id ibn Abi Ayyub wa ghairihima an Ka'b ibn Alqamah an Abdurrahman ibn Jubair an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra thumma sallallaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Berkata Imam Muslim rahimahullah, hadatsana Muhammad ibn Salamah al-Muradi al-Misri thiqatun, qala hadatsana Abdullah ibn Wahab, telah menyampaikan atau menceritakan hadis ini kepada kami Abdullah ibn Wahab al-Misri, salah seorang fuqaha Mesir, murid Imam Malik rahmatullah ta'ala, an Haywah ibn Shuraih wa Sa'id ibn Abi Ayyub, keduanya al-Misriyan, wa ghairihima, dan selain keduanya, an Ka'b ibn Alqamah, dari Ka'b ibn Alqamah,
an Abdurrahman ibn Jubair, dari Abdurrahman ibn Jubair, an Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang penulis wahyu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau termasuk yang menulis hadis-hadis Nabi di masa Nabi masih hidup. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ma kana ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan minni illa ayakuna Abdullah bin Amr bin al-As fa innahu kana yaktub wa la aktub." Tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang lebih banyak hadisnya dariku, yang lebih banyak meriwayatkan hadis daripadaku, kecuali mungkin Abdullah ibn Amr bin al-As. Apa sebab? Sebab dia pandai nulis, saya tidak menuliskan. Tapi ternyata alhamdulillah dari yang sampai kepada kita riwayatnya, dan alhamdulillah semua hadis Nabi sampai kepada kita, terbukti bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah yang paling banyak secara mutlak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih dari 5.000 hadis datang dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abdullah ibn Amr bin al-As mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin." Tadi kan sami'tum tidak, sekarang sami'tum al-muadzin. Apabila kamu mendengar muadzin, ngapain? Ya, azan. Jadi menyebutkan sifat, tentu yang dimaksud adalah amalnya. Menyebutkan orangnya, maksudnya adalah mendengarkan apa yang dikumandangkannya. Faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, di sini juga dimaknai seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dibaca tidak ditunggu dulu sampai selesai. Tapi setiap dibaca Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar, karena katanya faqulu, yaitu langsung. Fa litta'qib, yaitu langsung. Maka ucapkan seperti yang dia ucapkan. Kemudian di sini tidak disebutkan kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah akan disebutkan pada hadis ya selanjutnya. Disinilah kaum muslimin dan muslimat, Imam Muslim di sini menerapkan hadis itu mesti dipahami dengan hadis. Makanya seperti kata Ali bin Madini, syekhnya Imam Al-Bukhari, "Inna la na'qilul hadis hatta narwi min 30 tariqan." Kami belum paham hadis sampai meriwayatkannya dari 30 jalan atau jalurnya. Apa sebab? Karena setiap jalurnya ada yang meringkas, ada yang meriwayatkan dengan makna, ada yang meriwayatkan dengan lafaznya. Maka akan diketahui makna makna yang diringkas tadi lengkapnya ada pada riwayat yang lengkap. Kemudian lafaz yang diriwayatkan dengan makna didapatkan tafsirnya dalam yang meriwayatkan dengan lafaz. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, sebaik-baik menafsirkan hadis Nabi dengan hadis Nabi. Jelas ya? Coba kalau dia tafsirkan dengan pikiran masing-masing, nanti akhirnya berkeyakinan menurut keyakinan masing-masing. Nanti beribadah menurut keyakinan masing-masing. Akhirnya nanti kita bikin masjid masing-masing. Itulah akibatnya. Karena sering hadis ditafsirkan masing-masing, sehingga ibadahnya menurut keyakinan masing-masing. Enggak. Nabi sudah ajarkan kepada kita. Ya, Nabi sudah ajar kepada kita dalam hadis riwayat Mutalib bin Hantab dalam Al-Muwatta Imam Malik. Nabi mengatakan, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu illa amartukum bih." Tidak aku tinggalkan satu pun yang diperintahkan Allah kecuali aku sudah perintahkan kepadamu. Berarti tidak ada lagi peluang untuk nambah-nambah. Ya, so? Wa ma nahakumullahu illa nahaitukum anhu. Dan tidak pula apa yang dilarang Allah kecuali aku sudah larang kalian melakukannya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat,
Maka tirulah Nabi SAW, ikutilah Nabi SAW, karena Nabi sendiri dilarang mengikuti hawa. Dia sendiri mesti mengikuti apa yang Allah perintahkan. Oleh sebab itu beragamalah menurut perintah, bukan menurut selera. Itu tidak ngikuti nampaknya, tidak ngikuti perkembangan. Beragamalah menurut perintah, bukan menurut selera. Nah, kalau nak selera, ya orang yang namanya orang mau pasti banyak alasannya. Sering kita hilang patu dah ketujuh. Ya, kalau lewo cak akan apa je lah ni. Macam nak makannya. Kalau bahasa lewo cak balado. Tapi kalau ndak bahasa lewo cak lawak ndak mau makan. Itulah masalahnya kaum muslimin. Jadi agama itu ikut perintah, bukan ikut selera. Sebab Nabi sendiri tak ikut selera dan tidak ikut selera masyarakat. Ittabi' ma yuha ilaik wa la tattabi' ahwa' allazina la ya'lamun. Ikutlah hai Nabi apa yang diwahyukan kepadamu, jangan ikut keinginan orang yang tak berilmu. Makanya para ahlul ilmu itu mesti amanah menyampaikan ilmu, jangan menjadikan yang tidak disyariatkan seolah-olah disyariatkan, atau jangan menolak yang disyariatkan mendahulukan yang tidak disyariatkan. Sebab Nabi SAW disuruh, diperintah dan tidak melakukan di luar perintah. Jadi semua yang diperintahkan Nabi, seperti kata Imam Syafi'i, adalah yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Jadi, waqulu misla ma yaqul, katakan seperti yang dikatakannya, dan pengecualian nanti. Illa qawluhu hayya 'alas shalah faqulu la haula wala quwwata illa billah. Nanti dipahami dari hadis jalur yang lain, yang lebih detail. Thumma sallu alayya, kemudian ucapkanlah salawat kepadaku. Berarti seperti yang diistinbat oleh Imam An-Nawawi ketika menyebutkan judul bab, karena judul bab kan bukan dari Imam Muslim, tapi dari Imam An-Nawawi rahimahullah, dan ada yang mengatakan dari Imam Al-Qadhi Iyad dalam Ikmalul Mu'lim bi fawaidi Sahih Muslim. Al-Qadhi Iyad wafat 544. Ya, tak salah no? 544. Kalau Imam An-Nawawi 676. Mana dulu? Duluan Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Maka Imam An-Nawawi banyak menukil dari beliau. Ada yang mengatakan bab ini ditulis oleh Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi, dan ada yang mengatakan ditulis oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Wallahu alam, mungkin Al-Qadhi Iyad memulai disempurnakan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Masyaallah kiram dia mati Allah. Jadi Imam Nawawi memahami bahawa salawat itu diucapkan selepas azan, bukan sebelum azan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya sekali lagi beragamalah sesuai perintah, bukan sesuai selera. Nah, makanya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ini benar turun tentang perintah selawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi bukan untuk dibaca menjelang imam naik mimbar. Sebab apa? Ayat ini turun ke Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu Nabi bukan hanya sekedar menyampaikan teori, Nabi juga melaksanakan aplikasinya. Petunjuk teknis dan pelaksanaannya ada semuanya. Bukankah Nabi yang katakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Maka Nabi contohkan salat fardu 5 waktu. Lalu Nabi contohkan salat sunat rawatib. Lalu Nabi contohkan pula salat sunat yang bukan rawatib. Ya tak? Nabi contohkan bagaimana salat hari raya Idul Fitri, bagaimana salat hari raya Idul
adha. Dan Nabi contohkan solat Jumat, solat istisqa, solat istisha, solat dan seterusnya. Maka kalau betul ketentuan ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang setia, maka salatlah seperti melihat Nabi salat. Sebab kalau kita menambah, seolah-olah kita merasa Nabi belum sempurna. Seolah-olah. Atau mungkin kita mengatakan Nabi sudah tahu tapi tidak disampaikannya. Ini lebih bahaya lagi. Nabi menyembunyikan risalah. Kalau kita sampaikan, katakan Nabi tidak tahu, berarti kita lebih hebat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Walhasil, dari manapun alasan kita, tentu saja tidak bisa diterima. Oleh sebab itu, maka ikutilah Nabi alaihissalatu wassalam dan cukup. Karena Nabi sudah berikan statement yang harus selalu ada di depan mata kita, yaitu ana atqakum lillah. Saya yang paling bertakwa. Apa maknanya? Yang paling melaksanakan perintah Allah, ya, dan paling meninggalkan larangannya. Wa a'lamukum billah, dan yang paling berilmu tentang Allah daripada kalian. Ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, nama-namanya, dan ilmu tentang apa yang Allah inginkan dari kita hamba-hambanya. Maka tidak ada jalan kita seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kecuali mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dilembutkanlah hati kita. Ya, dilembutkan hati kita, karena memang ya kadang-kadang cinta pertama kita bukan pada sunnah Nabi. Itu masalah cinta pertama ini bahaya juga. Jadi kadang-kadang ada terlanjur sayang. Terlanjur sayang. Kalau udah terlanjur sayang tuh bini wang pun buat kadang-kadang dia masalah. Kan itu? Makanya jangan terlanjur sayang, teliti dulu. Makanya berilmu dulu baru amalkan. Ini lata langsung, jak setu dilaksanakan. Tiba-tiba datang yang bau. Padahal ikon lama kan? Padahal ikon lama cuma bau sampai. Tadi mana tersampang kan? Jadi oleh sebab itu bau sampai dianggap itu yang baru. Makanya sudah terlanjur sayang. Yang begini ini sebenarnya selesaikan dengan cinta sayang. Selesaikan dengan cinta kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Karena cinta kepada Nabi walaupun bukan yang pertama, tetapi cinta dengannya abadi sampai akhirat nanti. Dan itu berguna di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan cinta kepada selainnya belum tentu abadi dan belum tentu berguna bahkan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kaum muslimin, barang siapa yang sudah terlanjur sayang kepada selain sunnah Nabi, maka ingat bahwa cinta kepada Nabi adalah menyelamatkan, dan cinta kepada selainnya belum tentu menyelamatkan. Jadi itu mana pilih itu? Cinta pertama atau cinta kedua? Ragu tuh. Iya, kalau barakah di yang kedua aja tuh. Kenapa dipertahankan pertama tuh? Nah, ragu. Atau bisa kedua tuh bagus juga. Nah, kalau bisa dipadukan dua-duanya bagus. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Tapi kan tidak mungkin yang disuruh dengan yang dilarang bisa dibersamakan. Semoga Allah SWT mudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat kiram. Jadi thumma sallu alayya, ucapkanlah salawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, thumma fa innahu man shalla alayya salatan. Nabi berikan sugesti, motivasi. Asal selawat aja, apa untuk saya? Kan kita dulu begitu kan? Kan kita selalu, namanya kan kita berdagang dengan Allah, tentu ingin untung. Cuman kadang-kadang Allah sebutkan untungnya apa, kadang-kadang tidak. Kita kan memang kadang-kadang kita memang lebih ingin disebutkan, itu masalahnya. Disebutkan sakene lo sore kan. Kadang-kadang yang tidak disebutkan itu lebih banyak daripada yang disebutkan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya Allah SWT lebih tahu apa yang kita inginkan daripada kita sendiri, apa yang kita butuhkan. Maka Nabi berikan semangat, fa innahu man shalla alayya salatan,
Sebab siapa yang mengucapkan sekali salawat kepadaku, Allah balas sallallahu alaihi biha asyra. Allah balas selawatnya sebanyak 10 kali. Subhanallah. Jadi 1 banding 10. Makanya kaum muslimin dan muslimat berdagang dengan Allah ni tak pernah rugi kita. Bahkan dalam riwayat lain, dalam sebuah hadis disebutkan, kalau kita buat pahala, langsung ditulis malaikat sebelah kanan. Tapi kalau kita buat dosa, Allah perintahkan dosa catat dulu, sampai 6 jam dulu. Dibiarkan. Kalau dia taubat, tak jadi dicatat. Ditulis pahala. Kalau mak dia, kalau hutang, dia catat hutang dulunya. Gitu. Tapi kalau untung, langsung masuk rekening. Ada orang macam itu kini. Nan capek baca catat, kan hutang capek catat. Kalau non untung kan tak catat dah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dengan Allah langsung dicatat 10 kali lipat. Oleh sebab itu, Imam Al-Qayyim dalam Jala'ul Afham menyebutkan bahwasanya di antara doa yang pasti mustajab dan paling cepat diijabah Allah adalah mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Langsung diijabah. Ya, salawat langsung dijawab. Tapi tentu saja syarat-syarat diterima yang lupa. Syarat. Kau kalau mentang-mentang salawat godang pahalo babo selawat koplo. Kan ada selawat selawat dangdut, selawat apa lagi, selawat rap dan sebagainya. Ini hilang syarat diterimanya. Pertama, saya yakin kalau sudah dangdutan selawatnya tidak ikhlas lagi. Pasti ingin menghibur diri, betul? Pasti itu. Oke lah, ini masalah niat Ustaz, tidak boleh nuduh orang. Yang kedua, jelas tidak syar'i. Kalau tidak disyariatkan, hasilnya nol. Ya, kalau ini ilegal, antum kerjakan dapat upah? Ya enggak. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, karena syarat diterima amal ikhlas karena Allah, cukup tidak harus mengikut syariat. Harus mengikut syariat. Kembali lagi kepada yang tadi, ikut Nabi SAW. Tapi banyak yang buat, itu kan urusan banyak yang buat kan. Ya, Allah katakan kepada nabinya, jangan ikut keinginan orang yang tidak berilmu. Ke Nabi dikatakan. Apalagi kepada kita yang kita ini, para ulama atau para ustaz, kan kita ngaku mengikut pewaris Nabi alaihissalam. Karena Nabi saja yang punya warisan ini pada asalnya, dilarang ikut keinginan orang yang tidak berilmu. Apalagi kita yang kita ilmunya sebagian dari ilmu yang dibawa oleh Nabi alaihissalam. Maka rugi besar kita kalau mencampurkan antara warisan Nabi dengan warisan yang bukan dari Nabi alaihissalam. Dan alhamdulillah warisan Nabi itu melebihi cukup. Berapa banyak sunnah yang tak diamalkan oleh kita, berapa sunnah yang luput dari kita. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang bertemu dengan Imam Ahmad yang hafal 1000 hadis. 1000 hadis, banyak apa sedikit? Nah, bertemu dengan Imam Malik, soko gurunya fikih dan hadis di Hijaz. Bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman ibn Mahdi, Waqi' bin Jarrah Ru'asi, Yahya bin Sa'id al-Qattan, dan lain-lainnya. Orang-orang besar. Dia mengatakan, la a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak tahu satupun ulama yang berilmu tentang sunnah menguasai seluruh sunnah. Ada yang menguasai seluruh sunnah di sini? Tunduk tangan. Kalau ada berarti lebih hebat dari Imam Asy-Syafi'i itu nih. Saya tidak bertemu dengan seorang pun ulama yang menguasai sunnah Nabi
yang menguasai seluruh sunnah. Makanya di sini perlu dicatat dengan tinta emas, dengan huruf tebal-tebal. Siapa yang tidak ngaji di masjid raya berarti bukan ahli sunnah. Itu salah besar. Siapa yang tidak ngaji ikut kajian Ustaz Dasman tidak mengerti sunnah. Itu salah besar. Itu jangan sampai ada pada kita. Sebab di kelas Imam Syafi'i saja mengatakan yang bertemu dengan imam-imam ahli sunnah mengatakan tidak satu pun mereka yang menguasai seluruh sunnah. Tetapi minhum man yuhitu bi'ammadis sunan. Di antara mereka ada yang menguasai hampir seluruhnya. Ammadis sunan itu hampir seluruhnya, seperti Imam Ahmad. Sampai-sampai dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, imam hadis di masanya, dan Abu Zur'at Ar-Razi, hadis yang tidak diketahui oleh Ahmad bukan hadis. Hadis yang tidak diketahui oleh Ahmad bukan hadis. Ini yang namanya pujian. Tentu harus ingat, dalam bahasa pujian selalu ada mubalaghah bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya hyperbola. Apa hyperbola, no? Yaitu lebih daripada hakikatnya. Yes, hadis yang tak diketahui oleh Ahmad bukan hadis. Artinya hampir tidak ada hadis yang tidak diketahui oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu, maka Imam Ahmad mengatakan tidak boleh menjadikannya ikutan yang tak boleh ditinggalkan. Taklid buta, tak boleh. Imam Abu Hanifah juga seperti itu. Imam Malik juga seperti itu ucapannya. Apalagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah banyak perkataannya melarang kita taklid buta kepadanya. Makanya pendapat yang mengatakan wajib bermazhab itu keliru besar. Keliru besar. Tapi yang mengatakan tak boleh bermazhab juga keliru. Yang benar adalah bermazhab boleh karena kita berilmu tidak bisa keluar dari ulama. Dan ulama yang banyak mengajarkan kita di negeri ini bermazhab Syafi'i. Kalau nak belajar Hambali berangkatlah ke Arab Saudi, atau nak belajar Maliki berangkat ke Maroko, atau belajar Hanafi berangkat ke India dan Afghanistan. Ya Syekh? Naam. Tapi alhamdulillah kitab-kitab itu sudah ada pada kita semuanya. Kalau kami alhamdulillah di Madinah bukan 4 mazhab yang kami pelajari, apalagi di hadis. Ya sampai 8 mazhab. Ya walaupun yang dominan adalah mazhab yang 4. Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad rahimahullah. Kemudian ditambahkan dengan mazhab Al-Zahir, Daud Al-Zahiri, kemudian mazhab Al-Ja'fari yaitu Syiah, mazhab Al-Hadawi, mazhab Al-Hadi dan lain-lain, Az-Zaidi dan seterusnya. Karena Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar menyebutkan pendapat orang-orang itu karena beliau tinggal di Yaman. Yaman banyak orang-orang Syiah di situ. Makanya ada kalanya seorang imam memasukkan pendapat yang lain dalam kitabnya, bukan berarti dia semazhab dengannya, tetapi maksudnya supaya kitab ini dibaca. Kitab ini dibaca. Dan dia akan sebutkan yang sahih di antara pendapat itu yang didukung oleh dalil yang ini. Jelas? Jelas tak? Mereka dah kalau Ustaz Dasman nyebut mazhab Ja'fari, qasamna Syiah lo Ustaz dunia. Ini harus hati-hati tuan-tuan. Ini kadang-kadang subhanallah, awak dua hari kau ngaji lah nilai Ustaz. Itu masalah kan ni? Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin, saya ulang lagi bahwasanya tidak satu pun dari kita yang menguasai seluruh sunnah. Maka tak boleh ada statement siapa yang tak ngaji dengan saya bukan ahli sunnah, tak boleh. Ya. Jelas? Jelas tak? Tetapi siapa yang menjadikan sunnah sebagai imamnya, inilah ahlus sunnah yang sebenarnya. Ya. Ahlus sunnah sebenarnya ada namanya ahlu. Ahlu itu dalam bahasa Arab adalah artinya yang selalu yulazimuhu, yang selalu bersamanya. Makanya istri disebut dalam bahasa Arab ahli. Ahlu baiti Rasulillah, orang-orang yang selalu serumah dengannya. Orang-orang yang profesinya itu yang selalu itu misalnya ahli perayaman misalnya kan, karena memang selalu bersama. Artinya memang ahlinya di situ. Atau ahli emas yang selalu bersama
emas. Tapi kadang-kadang dengan emas, kadang-kadang dengan swasta. Swasta tentunya. Bosi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya bercampur nanti antara emas dengan swasta. Kadang mengkilik loh. Swasta pada omeh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya ahlus sunnah yang senantiasa bersama sunnah. Ahlul hadis seperti kata Imam Ahmad, kullu man yasta'milul hadis, menggunakan hadis, bukan karantina hadis. Karena banyak di antara kita hadis cayonya tapi tak ikornya, tapi cayo tapi tak non ikon dan cayo. Sama itu tujuannya kan? Nya cayo tapi tidak diamalkan. Kok berita tidak diyakini, kok perintah tidak dilaksanakan. Hanya sekedar percaya tetapi tidak yakin. Ada banyak nak yakin dari Nabi, yakin, tapi yakin tidak dilaksanakan, alunlah. Alun. Maka berkurang satu poin. Berkurang satu poin. Semakin banyak yang ditinggalkan, semakin banyak poin yang berkurang. Jelasnya? Tapi semakin banyak yang diamalkan, semakin melekatlah gelar ahlus sunnah dengan kita. Makanya Allah musta'an. Ya, di zaman kita kan tren pula sunnah-sunnah kan, kamera sunnah kan, baju sunnah, rokok sunnah ada juga. Allah musta'an. Kaum muslimin musta'an. Sebab apa? Sebab mungkin ini terinspirasi oleh perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sebab Ats-Tsauri mengatakan, "Law istata'ta an la tahukka ra'saka illa bis sunnati faf'al." Kalau kau bisa tak garut kepala yang gatal kecuali dengan sunnah, lakukan. Jadi seolah-olah dia mengatakan gawi tak berdasarkan sunnah. Kalau tidak ada sunnah je gawi. Begitulah saking detailnya. Maka ketika orang selalu mengatakan ini sunnah Nabi, laksanakan ini sunnah Nabi, akhirnya secara bermetamorfosis, berkembang, akhirnya ini kajian sunnah, ini masjid sunnah. Kan tidak ada yang ngurus izinnya, kan tidak ada kan? Ada yang ngurus untuk ngambil nama ini? Ada azan walu? Tidak azan walu? Azan dulu ya. Ya silakan azan dulu. Jadi secara bermetamorfosis lahirlah istilah-istilah itu. Dan ini bukan istilah baru, dari dulu sudah ada. Makanya dulu akidah itu, kitab akidah disebut kitab As-Sunnah. Sebab apa? Di sebelahnya ada kitab yang bukan sunnah. Makanya banyak ulama zaman Imam Ahmad menulis kitab akidah dengan nama As-Sunnah. Al-Ajurri menulis kitab dengan Asy-Syari'ah. Imam Abdullah bin Ahmad menulis As-Sunnah. Al-Khallal menulis kitab As-Sunnah untuk membedakan akidah yang bukan sunnah. Wallahu musta'an. Untuk pertanyaan sudah azan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah.
حي على حي على الفلاح Masyaallah muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi janji sudah azan, tanyaan silakan. Tanya Ustaz. Ya. Dalam pengajian penceramah Ustaz membentangkan beberapa persoalan baik pun imam dan bermasalah itu kan tergantung jemaah yang mendengar dan cukup puas Quran Ustaz menyampaikan baik itu isinya. Bagaimana seorang ustaz yang memonis bahwasanya yang lain itu salah, tidak betul ataupun sesat, bahkan mengatakan seorang ulama jangan itu bodoh, dan itu mendatangkan kebingungan pada jemaah yang baru mengerti. Bahkan nampaknya ada yang jemaah itu sebagai taklid, jadi nyono tu, apa cara pola cenipu. Kan bisa kegelisahan di rumah, bagi jemaah, yang mencintai ilmu. Bahkan yang berani mengatakan ormas Islam sesat. Begitu banyak ulama-ulama yang berada di ormas Islam. Ulama Islam besar. Apa-apa pemahaman di Quran. Seorang ustaz yang itu berprinsip. Baik, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Masalah mazhab pertama tadi sudah kita jelaskan, bermazhab itu bukan dilarang, bahkan dibolehkan. Yang dilarang adalah fanatik mazhab, sehingga melahirkan orang-orang yang mengatakan semua yang di luar mazhabnya tidak benar. Itu yang disebutkan tadi. Asal keluar dari mazhab Syafi'i untuk orang Indonesia berarti salah. Di sini letak kelirunya. Bahwasanya siapa yang tidak bermazhab Syafi'i di Indonesia fikihnya bukan ahli sunnah. Kalau begitu masuk ke fanatik mazhab. Dan di sebelahnya lagi ada orang yang melarang sama sekali bermazhab. Karena melihat fanatisme yang timbul gara-gara mazhab. Sampai banyak hadis-hadis palsu yang dipalsukan orang untuk mendukung mazhab ada. Masing-masing ada tuh. Yang Maliki ada yang memalsukan, yang Hanafi ada yang memalsukan, yang Syafi'i ada memalsukan. Main balas-balas dia. Dibuat hadis-hadis palsu. Ya. Seperti hadis sayati 'alan nasi zamanun, 'ala ummati zamanun fihi rajulun yusamma Muhammad bin Idris asyaddu ala ummati min iblis. Akan datang zamannya ada seorang umatku bernama Muhammad bin Idris. Itu Imam Syafi'i. Lebih dahsyat fitnahnya daripada iblis katanya. Aku mazhab Hanafi buatnya. Sampai begitu kaum muslimin dan muslimat. Dibalik pula ada yang Syafi'i. Dibalas pula bahwa sayati ala ummati zaman fihi rajulun yusamma Athabit bin Nu'man asyaddu wa asyarru minasyaitan. Akan datang suatu zaman di umatku ada seorang laki-laki nama Athabit bin Nu'man, nama Imam Abu Hanifah.
An-Nu'man ibn Thabit. Nah, lalu dia itu lebih berbahaya dan lebih jahat daripada syaitan. Ada seterusnya. Ini namanya menimbulkan fanatisme. Sehingga ada pula yang segelintir kecil anti mazhab. Di sini menjadikan tu mazhab sebagai berhalanya, di seberangnya mengatakan mazhab haram hukumnya dan bid'ah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Untuk menjawab ini perlu dipahami dulu bahwa imam-imam yang empat, karena kita yang kena imam empat, tidak pernah membuat mazhab. Terus dipahami. Imam Malik tak pernah mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan para muridnya, kita buat keedah-keedah ini jadi mazhab saya, enggak ada. Imam Syafi'i juga seperti itu. Cuman murid-muridnya mengembangkan mazhab itu dari cara Imam Syafi'i mengistinbat hukum, mengambil dalil, lahirlah metodologi Imam Syafi'i yang tercetus dalam kitab di antara Ar-Risalah, yaitu kaidah-kaidah usul fikih yang beliau cetuskan di situ, sehingga disebutlah dia penemu usul fikih pertama atau penulis kitab usul fikih pertama. Di dalamnya juga dapat usulul hadis. Padahal Imam Syafi'i mengatakan dengan jelas, seperti riwayat dari Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i wa Adabus Syafi'i, bahwasanya Asy-Syafi'i mengatakan inni la atamanna ay yu'khadha anni hadzal ilmu wa lam yunsab ilayya minhu syai'un. Saya ingin ilmu ini diambil dari saya semuanya, tetapi tak satu pun yang dinisbatkan kepada saya. Berarti imam tidak ingin membuat mazhab. Nah, kalau seandainya imam mazhab sendiri tidak mewajibkan bermazhab, bagaimana pengikutnya mewajibkan bermazhab? Ya. Jadi keliru memaksa umat bermazhab, sampai mengatakan yang tidak bermazhab Syafi'i diragukan ahli sunnah. Sekarang saya nak tanya, siapa di antara kita yang mengaku sebagai pengikut setia mazhab Syafi'i, tak boleh keluar sedikit pun, yang bisa tidak keluar dari mazhab Syafi'i? Alhamdulillah saya dah jauh berjalan saya. Kawan-kawan saya alhamdulillah banyak dari negara luar. Ya, tuan-tuan nak cari teman saya Amerika ada, Australia ada. Apa lagi? Mujoleh. Banyak kawan saya. Yang dimanapun yang bermazhab Maliki, bertahan di mazhab Maliki, tak keluar sejengkal pun tak mungkin. Yang bermazhab Hanafi, fanatik mazhab Hanafi, tak keluar mazhab Hanafi, tak mungkin. Demikian juga mazhab Syafi'i. Lalu di mana wajibnya bermazhab itu? Jelas? Jalan. Nah, oleh sebab itu bermazhab adalah dibolehkan, tetapi fanatik buta terhadap mazhab, ta'assub tak boleh. Sampai-sampai mengeluarkan orang dari kebenaran gara-gara tidak bermazhab Syafi'i. Ini keliru besar. Kalau dikatakan kalau tidak bermazhab nanti keliru umat, subhanallah. Di mana letak kelirunya? Kalau antum katakan ini sunnah Nabi, kalau betul-betul beriman pada Allah dan Rasul, kalau dikatakan ini hadis Nabi, antum ragu, berarti belum beriman. Masih Islam mungkin, tapi imannya belum. Sebab perkataan orang beriman itu bila mendengar Allah berkata, Nabi bersabda, sami'na wa ta'na, maka tanamkan ke masyarakat itu cinta Allah dan cinta Rasul alaihi salatu wassalam. Di mana letak kelirunya? Oh, dan nolak Syafi'i kini tak buat ke mana-mana, nolak di bon, enggak ke mana-mana. Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman mohon maaf, sebagian kita tak boleh bergeser sedikit pembawa kaji, nyupaya ngaji dari ru'uninya. Nya kalau dibawa kaji payah ngaji dari ru'uninya. Kita kaum muslimin belajar tu tak ada hentinya. Belajar tu tak ada berhenti. Walaupun sudah jadi ustaz. Kalau dulu saya tidak tahu misalnya. Saya tidak tahu.
Mungkin guru-guru saya di Darun juga tak tahu dulu. Awak selalu dek saci sampai tahunnya tu. Saci sampai tahunnya dua saci putih cik hitam. Ya. Anda kau tu ke orang. Antulah cingkrang seorang je lah. Lah cingkrang seorang selalu lah. Itu asal nampak dia buaya kena bu. Waang preman ang ianya keceng selalu preman. Jadi kalau begini, mohon maaf, semoga Allah merahmati guru-guru kami tersebut. Ya, kalau begini pandangan buya-buya kami dulu terhadap celana cingkrang, tentu saja orang-orang yang tak berilmu sehari ini juga akan melihat negatif. Ini buya-buya aja dulu. Apalagi kalau didukung oleh buya-buya pula bahwa cingkrang tak wajib. Apalagi sudah diidentikan dengan aliran-aliran tertentu. Kalau cingkrang berarti Wahabi. Kalau isbal berarti Habi. Kaum muslimin dan muslimat. Kalau begini, ini yang bikin bingung tuh. Tapi kalau orang katakan, saya bacakan hadis. Misalnya Amr bin Ubaid Al-Ansari, dilihat oleh Nabi SAW sarungnya menyapu lantai. Dipanggil oleh Nabi, ittaqillah. Angkat kainmu. Dia bilang alasan, ya Rasulullah, lutut saya bermasalah. Ada cacat di situ. Kalau berjalan, dulu tuh apa nomor? Letter? Pengkau. Jadi disembunyikannya itu. Mungkin alum bini kali kan. Itu. Jadi disembunyikan. Kata Nabi, tidak ada alasan. Lianna khalqallahu kullahu hasan. Semua ciptaan Allah itu baik. Sejak itu kata Abu Sa'id atau yang lain meriwayatkan hadis, la yura illa hasira izarau ila ansafi saqai. Tak terlihat lagi kecuali membuka sampai ke pertengahan betisnya. Kalau ini dibacakan, lalu tidak diunca-unca dengan kan tak wajib dan sebagainya. Keliru umat, saya yakin tak keliru. Cuman ketika dibuat stigma, di apanya bahasa orang mujalainya, di apa namanya, framing, mosong iko lah bahasa mujalai, di framing mosong iko kok aliran tertentu, ini yang bikin masalah itu. Amo pengalaman amo berdakwah, mohon maaf, tak lo banyak wano pengalaman. Tapi sosok sejak Darun lah mulai dulu sejak ceramah kan. Yang masalah itu bukan di masyarakat, tapi di kita ustaz-ustaz. Ketika dong ustaz nyabik cingkrang elok, awas minggu depan kena bahas tidak tentu dia hukum fikihnya. Bahwa ulama khilaf dalam masalah itu tidak wajib. Mulai dibahas. Sudah itu bawa batangkau masyarakat. Kau tidak wajib sendirinya. Awak kalau tidak wajib asal gembira-gembira nangau tentu. Suyuti tidak sakenek babantah. Sehingga yang pro Suyuti bonci ke Sakhawi, yang pro ke Sakhawi bongi ke Suyuti dan sebagainya. Itu sepanjang masa ada. Tetapi di setiap masa pun ada orang-orang yang mu'tadil. Yang mu'tadil kena impik tang di atas, tang tujak tang bawah. Itulah risikonya. Hamba wana ya, dia kemanakan nan lain mama bongi sodok. Mak wangi ya wangi kayaknya, dan seorang tak wangi karena wangi dan apa tak wangi. Awak tak wangi karena wangi. Awak sedia lancak wanonya kan tak wangi, kosan kena wangi apa tak wangi. Kami ustaz, tak sekali datang jemaah ustaz apa dia lambui wanonya. Datanglah sewalatan ustaz, amunya pulanglah kan sekolah kau kapak ustaz berpulang juga. Kalau nongok kapak tak ponjek boleh kapak bolehnya kan. Subhanallah. Ini kalau kapak kan nabi bang kalau ponjek kan matunya Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang terbaik adalah Nabi alaihissalatu wassalam pesankan kepada kita yassiru wala tu'assiru. Mudahkan jangan dipersulit. Kira-kira tu, kan tak paham dah. Menon copek paham jemaah. Dan bacong hadis, bacong makna, bacong hukum cik je.
Atau dan pocong berkata Imam Abu Hanifah, berkata Imam Malik, berkata Imam Asy-Syafi'i, berkata sebab terjadi khilaf di antara mereka. Ini dalilnya. Waqala, rad dan seterusnya. Sudah itu pilih oleh tuan-tuan mana nama. Mana sana? Nah, kalau tuan-tuan sana ingin macam itu dah buat sudah masalah. Aduh, khilafnya sampai 8 boleh pendapat. Sudah itu pilih tuan-tuan. Itu. Pilihan sanang. Itulah jadinya lah pilihan sanang. Ikut pilih pendapat nampak yang ganji aja lama. Makanya apa bukan tak disandatangi ustaz, ada yang usulan ustaz sebutkan seluruh pendapat tapi jangan disalahkan. Bah pula cara nya sang nyabik halal, sang nyabik haram. Tu tak salah cik no? Aduh. Ya, sebagai orang berilmu atau tulabul ilmi, penuntut ilmu, kalau kita tahu bahwa dia haram, wajib menjelaskan haramnya. Berarti pendapat yang mengatakan halal tak boleh salang? Tak boleh salang. Sang nyabuk di atas, sang datang di mana ini? Tak boleh salang? Ada? Anda amarnya, tanya mana ini ya? Nak sang nyabuk tan di atasnya. Mana ni kuih? Kalau ikut-ikut, tak jangan buat tu. Ikut-ikut tak buat tu. Bingung, itu yang tambah bingung umat. Tapi ini buat tu, boleh lain dah buat. Kalau sabut tadi, tak boleh pendapat awak. Kalau sabut tadi, asal tak semazhab jawab salah, itu salah. Atau tak sepengajian jawab salah, itu juga salah. Tak sebuku jawab salah. Tak sama kaji jawab dah salah. Tak, itu tak bisa. Makanya bawa umat kepada Al-Quran dan Sunnah, mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah yang Maha tahu tentang hati kita. Siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima. Siapa yang Allah ingin dia sesat, walaupun selaksa ayat tak akan bermanfaat baginya. Tetapi apakah Nabi gagal ketika Abu Talib tak beriman? Apakah Nabi gagal ketika Abu Lahab tidak beriman? Apakah Nabi gagal ketika terjadi peperangan antara orang Quraisy dengan pasukan Nabi alaihissalam? Perang dia. Salah Nabi tu. Salah Nabi. Sampai bapa orang kampungnya jual Madinah. Saya kan inyo sama inyo faham tak kira itu. Salah Nabi. Jadi pemecah umat Nabi? Tidak. Karena apa? Di sana belum cinta pada Allah, lebih cinta pada hawa. Di sini cinta Allah dan Rasul. Wajarlah ahlul haq dibenci oleh ahlul batil. Itu biasa. Cuman ahlul haq itu biasanya lebih penyayang daripada ahlul batil. Lebih penyayang. Makanya Nabi ketika diperangi dan dicaci dan dimaki oleh orang Taif, orang Makkah lah joleh kan, datang malaikat gunung, bukan pemegang kunci gunung dah ya. Malaikat yang bisa mindahkan gunung. Apa katanya? Ya Muhammad. Datang Jibril, Muhammad ini malaikat gunung, tinggal kamu perintah. Lalu dia katakan, Assalamualaikum. Kalau kau mau Muhammad, 2 gunung di Mekah ini aku timpakan kepada orang-orang Taif. Kalaulah 2 gunung di kota Arabi, nak selesai. Apalagi kota masa itu. Tapi Nabi SAW katakan, la inni la arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Aku berharap Allah lahirkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang yang hanya beribadah kepada Allah. Tidak usah. Karena Nabi bukan pendendam. Makanya kita yang mengklaim atau mengaku mengikut Nabi jangan jadi pendendam, dan jangan pembenci, dan jangan menjadi orang-orang yang suka melihat orang salah, tapi bersedihlah ketika melihat saudara kita salah. Karena zalim kita, seperti kata Muhammad ibn Sirin, Sayyidut Tabi'in, ketika kita
nampak dari saudara kita yang buruk, langsung kita sebarkan. Salam muka yang elok-elok, dopo nak sebarkan. Zalim kita. Baca cairu kan? Lapuin cai lah satu kaset berputar, tak susur kan? Dapat sajik tersondok, langsung dikatakan keburukan. Subhanallah, di mana antum selama ini? Ya, selama sekian tahun misalnya ulama itu atau dai itu, ustaz itu berceramah, mencerahkan umat, kebaikannya pasti ada kata-kata yang indah yang terucap dari lisannya. Kok tidak pernah antum sebarkan? Tiba-tiba datang ada sedikit kesalahan yang antum sendiri belum paham dan salah paham atau gagal paham, lalu antum sebarkan sebagai fitnah. Apakah ini namanya nasihat? Makanya Imam Umar bin Abdul Aziz katakan, lebih baik saya diam dan diam itu salah daripada saya berbicara dan berbicara itu salah. Ini bacito salah, ndak bacito salah. Lebih elok salah ndak bacito, bodoh salah bacito. Jadi Muhammad Sirin katakan, zulmuka li akhik an tanshura syarra ma ra'aita minhu wa taskutu an khairih. Kamu ketika melihat yang buruk dari saudaramu, kau sebarkan dan kau diamkan kebaikannya selama ini. Di mana keadilan? Kalau seandainya antum betul-betul mukhlis lillahi ta'ala dalam berikan nasihat, alhamdulillah, apalagi di zaman kita ini. Di zaman kita ini, apalagi kita lebih mudah hari ini untuk saling menghubungi dan klarifikasi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebenarnya sesuai dengan pertanyaan tadi, kita tidak boleh segera memvonis. Tetapi harus diingat pula, menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, bukan memvonis seseorang yang salah itu masuk neraka. Ini makanya tidak juga ngaji tak boleh baperan juga. Jelas tak? Misalnya ketika Nabi bersama para sahabat, mereka lewat di sebatang kayu, dia masa jahiliyah tompek ngoyun pedang, nalai sakti pedangnya. Akhirnya mereka minta ke Nabi SAW supaya dibuat pula kayu sakti. Kayu sakti. Nabi langsung bersumpah, wallahi innahu lasanad. Kamu ikut cara orang-orang terdahulu. Seperti umat Nabi Musa minta kepada Nabi Musa supaya diberikan berhala seperti berhala yang diambil oleh orang-orang umat-umat yang sesat itu. Tapi apakah Nabi atau sahabat merasa awak dah dihukum dan Nabi masuk nokonya sama juang musyrik? Tidak. Yang dihukum kerja kalian tu sama dengan pekerjaan orang-orang musyrikin itu. Kalian saya ulang lagi. Pekerjaan minta berhala, minta kayu sakti, sama dengan orang jahiliyah? Sama pekerjaan itu. Tapi apakah sahabat langsung jadi orang jahiliyah? Ya tidak. Pekerjaan menentang sunnah Nabi, merendahkan, mencemooh sunnah Nabi, salah apa tidak? Salah. Tapi yang mengatakan itu ingkar sunnah, salah tak? Ya salah. Dia bukan ingkar sunnah, cuman barangkali belum bisa menerima, atau yang lebih pastinya belum bisa melaksanakannya. Masih ada syubhat yang menghalanginya. Maka tidak sama hukum terhadap perbuatan dengan hukum orang yang melakukannya. Sama. Kalau dalam belajar nanti kaedah-kaedah usulul hadis, al-jarh wa ta'dil, setiap pelaku bid'ah tak boleh disebut ahli bid'ah. Karena mungkin dia melakukannya karena taklid pada orang lain. Dan dia mungkin tak tahu itu sebagai bid'ah. Dan mungkin dia itu punya alasan menganggap itu sunnah. Maka tidak menghukum suatu amalan bid'ah, tidak otomatis menghukum orangnya ahli bid'ah. Sebagaimana Nabi mengatakan, amalan ini masuk neraka, lalu diamalkan oleh seseorang, boleh kita putuskan dia masuk neraka? Ya tidak boleh. Seperti Nabi katakan, Allah tak terima taubat orang yang berbuat bid'ah. Itu boleh hukum pelaku bid'ah kekal di neraka? Ya tidak. Ini ancaman supaya kita tidak dekat-dekat dengannya.
Bukan maknanya setiap pelaku bid'ah kekal di neraka dan sebagainya. Jelas tuh? Makanya kaum muslimin dan muslimat menghukum suatu pendapat ini salah, ini betul, tidak otomatis mengatakan yang mengatakan itu adalah ahlil batil. Kalau begini nanti tidak jadi kita belajar. Sebab apa? Akan ada pertentangan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i menyalahkan Malik, murid Imam Malik menyalahkan Syafi'i. Tapi apakah mereka berpecah setelah itu? Tidak. Mereka paham menyalahkan pendapat bukan berarti menyalahkan orangnya langsung. Jalan nak nyawanya lama nak ngaji jadi tu dia sodo masuk hati. Ibu tindanya salahnya dan sodonya bukan salah sodonya masalahnya. Salah ke sodo bukan salah ke sodo. Alhamdulillah. Sama rukuk kiblat awak masih? Kiblat awak masih? Lalu pun kiblat. Masih kamu dia ya, masih kamu dia kiblat kita. Alhamdulillah termasuk salat masa Allahu akbar. Selesai salat assalamualaikum. Iya dah. Alhamdulillah mau saji anda ada salib dati baru. Alhamdulillah masih ini dan sebagainya. Jadi hati kaum muslimin dan muslimat tidak semua salah. Cuman ketika yang salah disebut salah, kita tidak boleh membawa perasa. Ya kalau tidak, dok, saya belajar fikih. Belajar fikih itu harus berat, memang. Belajar fikih itu berat. Makanya kalau seandainya tuan-tuan memang ingin saya bahas seluruh pendapat, karena tabiat hadis kan seperti ini. Ini maknanya, ini hukum terkandung dalamnya, ini pelajaran terdapat di dalamnya, tanpa harus kita tanyakan dulu ini mazhab Abu Hanifah di sini gimana, mazhab Syafi'i gimana. Kalau gitu nanti justru tambah bingung umat, tambah bingung tu mana non pilih-pilih bu ya, pilihlah sayang ni. Pilih sang ustaz tak bisa milih apalagi jemaah. Ustaznya tidak berani memutuskan mana di antara pendapat yang saling bertentangan itu yang benar. Itu apa jemaah akan memutuskan? Jelas? Nah, yang perlu disampaikan itu adalah yang benar ini salah. Menyalahkan Imam Syafi'i bukan berarti saya lebih hebat dari Imam Syafi'i, tapi imam yang pendapatnya berbeda dengan Syafi'i setara dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kadang-kadang itulah, kadang babolah hebat lah dasman bodoh Imam Syafi'i. Itu tidak level. Dan ini tidak jujur dalam membuat ekuivalennya. Tak bisa. Antum harus bandingkan Ahmad dengan Syafi'i. Ya. Bahkan membandingkan Imam Nawawi dengan Syafi'i saja zalim kita. Apalagi membandingkan Dasman dengan Imam Syafi'i. Ini kezaliman luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Katanya harus dibentangkan masalah seluas-luasnya. Tapi ketika dalam masalah seperti ini kadang-kadang kita lupa yang kita katakan mesti bentangkan masalah seluas-luasnya. Saya kira jawabannya terlalu panjang nih. Anu sudah lah. Anu itu. Nanti lo. Masalah iko jowo. Anu jalan lah. Asal gue bahas judul khusus masalah itu. Nah. Jadi ma'asyarul muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, menjelaskan pendapat itu kepada yang bukan ahlinya masyarakat umum justru mempersulit, bukan mempermudah. Tapi kalau kita belajar di kuliah atau belajar takhasus, ya memang kita harus tahu itu. Nah, alhamdulillah dengan mendekatkan umat kepada sunnah Nabi SAW akan lebih nampak hasilnya daripada kata hanya sekedar membentangkan pendapat si anu, si fulan, si alan dan sebagainya lalu tak berbuah amal. Tak berbuah amal. Kita berlomba dengan bukan cari ilmu saja, tapi ilmu yang hasilnya diamalkan. Makanya ketika kita mendengar hadis menyuruh begini, kita laksanakan semampu diri. Hadis melarang begini, kita tinggalkan serta-merta. Karena meninggalkan tak perlu modal. Cuman menekan hati. Awaklah terlanjur sayang. Boy itu tuntun. Meninggalkan cinta pertama itu. Berat. Ya, saya bisa memaklumi itu. Ya lah biasa. Apalagi banyak lah kawai itu gitu.
bukan sembarangan. Makanya kita tidak katakan orang yang tetap melakukannya sesat, tidak boleh dihukum seperti itu. Tapi ini tidak disyariatkan, ya harus sampaikan amanah ilmu. Yang mengatakan merasa itu disyariatkan, sampaikan pula amanah ilmu itu. Dan setelah itu kita sama-sama makan di kedai makan kaum muslimin muslim. Jangan membawa perasaan dan berpisah sehingga tidak mau duduk bersama. Wallahu musta'an. Saya kira jawabannya terlalu panjang sehingga tidak paham jadi dulu. Ya, saya ulang kembali, bermazhab boleh tapi tidak wajib. Dan tidak boleh fanatik mazhab. Apalagi fanatik pribadi seseorang atau kajian seseorang. Tetapi kita akan bisa bedakan kalau kenal yang hak, tahu mana yang batil. Maka berusahalah mengenai sunnah Nabi. Maka tuan-tuan dan puan-puan akan kenal mana yang bukan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Soal saya mengaji dengan ustadz, tidak ngaji dengan ustadz, itu pilihan masing-masing. Karena setiap kita pasti mencari yang menyenangkan dan memuaskan hati kita. Ada yang ingin cari pendapat-pendapat, walaupun tidak ada pendapat, silakan. Ada yang mencari sunnah Nabi SAW, lahir cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah Taala, lahir aman, nah itu pula yang diingin, silakan. Ada yang hanya sekedar untuk datang bersandar misalnya, tapi tetap di majelis ilmu ada fadilahnya, silakan. Dan semoga Allah SWT kumpulkan kita dalam kebenaran. Jelas ya? Jelas? Dan ingat, menyalahkan bukan berarti merendahkan. Kalau diartikan itu, ini kesalahan besar. Ini namanya baperan dalam belajar. Yang menyalahkan bukan berarti merendahkan. Karena seluruh ulama, apalagi di fikih yang banyak ijtihadnya, tidak sedikit bahasa yang digunakannya. Tapi tidak sedikit pula puji-pujian yang diberikan kepada kaum. Tergantung. Kalau mereka, Masya Allah, orang-orang mu'tadilin, munsifin, biasanya pujian-pujian. Seperti Imam Syafi'i berdebat panas dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini badannya gemuk sekali. Di saat berdebat, orang Arab tentu kalau ada debat, pernah teman saya orang Bandung, ya, pertama berkunjung ke rumah orang Maroko. Pas itu berdebat mereka, nangis dia. Dikira nih orang mau berkelahi gitu. Ya, kelahi. Tapi mereka biasa seperti itu. Habis itu mereka makan bersama. Makanya makan sudah bau bondiang sudah makan tetap ngangik badan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Habis berdebat sampai putus-putus kancing baju Muhammad Hasan Asy-Syaibani gara-gara itu. Tapi setelah berpisah mereka tak pernah berubah saudara. Sampai ketika ditanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di tempat terpisah. Karena tidak basa-basi lagi kan, asli. Bagaimana menurutmu wahai ya Aba Abdillah? Wallahi ma ra'aitu saminan amla'a ilman min Muhammad bin Hasan. Saya tak pernah melihat orang yang berbadan gempal, besar badannya, yang penuh dengan ilmu seperti Muhammad ibn Hasan. Biasanya gopuk-gopuk kan itu kan. Ini kan palolok kan, pemakan dan sebagainya. Ini enggak. Ini penuh dengan ilmu. Subhanallah. Seluruh pori-porinya itu ilmu semua. Masya Allah. Ini yang harus kita inginkan. Jangan belum berdebat tapi tidak mau basuh lah. Belum berdebat lah tidak mau basuh. Dan ditanya pula pada Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani setelah itu, bagaimana pendapatmu tentang Syafi'i? Dia katakan, wallahi ma ra'aitu fatan aqala min Asy-Syafi'i. Wallahi saya tak pernah melihat seorang pemuda yang masih belia secerdas Asy-Syafi'i. Kalau anda apa tentunya? Subhanallah kau. Alum berdebatlah nyabui apa tentunya? Kalau gini, kalau berdebat lobby lo rilis ya. Mungkin nampak di jalan Londo aja motor dengannya. Allah musta'an. Jadi hati ini kaum muslimin harus dijaga. Ilmu. Ya boleh berdebat panas, tetapi setelah itu dingin kembali. Dan jangan sampai putus silaturahmi.
tapi dendam membara 7 turunan. Allah musta'an. Ya, senyum lainnya contoh, galak lainnya, tapi dendam tak hilang di hati. Allah musta'an. Ini tak boleh. Dah jelas ya? Jadi menyalahkan bukan berarti merendahkan. Ingat itu. Menyalahkan bukan berarti merendahkan. Salah dalam suatu masalah bukan meruntuhkan. Kalau tidak nanti tuan-tuan, Ali bin Abi Thalib pernah diperbaiki, Umar bin Khattab pernah diperbaiki fatwanya oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi apakah dengan itu Umar jatuh? Tidak. Umar tetap di atas Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga pernah dianulir keputusannya pada dia khalifah oleh seorang nenek-nenek tua. Apakah nenek lebih afdal daripada Umar? Tidak. Umar tetap lebih mulia. Makanya kaum muslimin dan muslimat belajar ilmu ini kadang-kadang memang agak kering ya, tapi siap-siap aja untuk membenahi hati. Wallahu musta'an wa alaihi tuqlan. Semoga apa yang dikhawatirkan itu tidak lagi terjadi dan jangan membuat statement-statement yang membuat umat rugi. Wallahu musta'an. Baik. Ikut dulu tadi tu. Ni kalau sudah lah. Baik. Nah. Selama kami mengadakan kajian, ada guru usaha kita mengadakan bermanhaj salaf. Apakah masa tidak wajib? Dan apakah bermanhaj salaf wajib? Dan juga terhadap keberadaan nama itu bermanhaj salaf. Baik, barakallahu fikum. Manhaj itu adalah proses, mazhab hasil. Maka imam mazhab itu semuanya semanhaj. Metodologi mereka sama. Cuman karena bahan yang digunakan kadang-kadang tidak sama sehingga hasilnya berbeda. Misalnya Imam Asy-Syafi'i hadis ini belum sampai kepadanya, tapi sampai kepada Imam Ahmad. Yang kedua, mesinnya sama, metodologinya sama. Cuman ini sampelnya lebih banyak, ini sampelnya kurang, sehingga juga produknya berbeda. Oleh sebab itu, antara imam-imam mazhab itu yang tiga kan boleh dikatakan ada berkaitan. Malik, Syafi'i, Ahmad itu saling berkaitan. Bahkan Abu Hanifah, murid-murid Abu Hanifah adalah sejawatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mereka tak pernah membentuk golongan-golongan. Nah, oleh sebab itu berbedanya as-salaf dari kalangan sahabat, kemudian at-tabi'in dalam berpendapat tak membuat suatu aliran apapun dalam agama. Bahkan mereka berperang. Terjadi perang antara Ali dan Muawiyah. Subhanallah. Perang mereka sebenarnya untuk menundukkan pada kebenaran yang dipandang oleh mereka sendiri. Tapi apakah mereka menjadi firqah? Menjadi golongan-golongan aliran? Tidak ada aliran di kalangan mereka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Karena manhajnya sama. Kalau manhaj dalam bahasa Arab adalah at-tariqul mumahhad, al-wadih, jalan yang terang benderang. Apa jalan terang benderang itu? Yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ingat, Nabi meninggalkan dua, Al-Quran dan Sunnah. Nah, selama mereka dalam berdalil kepada keduanya, tidak masuk unsur-unsur lain yang tidak ada di dalam keduanya, insya Allah walaupun berbeda pendapat tetap sama dan bersaudara. Lalu datang orang-orang di belakang mereka yang membangun fanatisme bukan lagi pada Al-Quran dan Sunnah, tapi yang dinaikkan adalah superioritas atau supremasi mazhab masing-masing. Padahal kita sudah sebutkan tadi,
Imam Syafi'i tak pernah berniat bikin mazhab. Imam Malik tak pernah berniat bikin mazhab. Lalu orang-orang belakangan membuat mazhab. Akhirnya dibangunlah di atas itu. Sehingga walaupun hadis tak sahih, dipakai juga. Bahkan tak ada hadis, tak ada kayu, jenjang di kapak. Akhirnya lahir pula hadis-hadis palsu. Kadang istidlal yang dipaksakan, yang seharusnya tak berlaku, tapi dilakukan. Karena apa? Demi membela mazhab tadi. Nah, kalau sudah sampai pada tahap ini, berarti sudah keluar dari manhaj as-salaf. Jadi manhaj salaf itu bukanlah suatu teori yang hanya di zaman tertentu, tidak. Sehingga yang hidup di zaman al-qurun as-salasa al-mufaddalah, di zaman sahabat ada orang-orang munafikin. Semanhat dengan Nabi, semanhat dengan sahabat, ya enggak. Walaupun mereka secara bahasa disebut salaf. Di zaman tabi'in, coba lihat, yang tidak semanhaj dengan sahabat, dengan as-salaf, pasti menimbulkan aliran. Awalnya Wasil bin Atha mau mendengarkan gurunya Al-Hasan Al-Basri bahwasanya dalil tertinggi adalah Alkitab dan Sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas. Lalu dia berpendapat banyak di antara nas-nas ini tak masuk dalam akal saya, sehingga mulailah berubah manhajnya, berubah kepada manhaj akli. Walaupun dia hidup di zaman salaf, tapi manhajnya bukan salaf, sehingga melahirkan aliran Mu'tazilah. Datang lagi aliran Syiah Rafidah, yang mereka tidak lagi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar utama, bahkan menuduh sahabat yang menerapkan Sunnah orang-orang yang murtad. Berarti sudah berubah lagi manhajnya, bahwa seluruh yang datang dari Ahlul Bait diterima, yang tidak diterima. Berbeda lagi manhajnya, metodologi pendalilannya. Lahir lagi aliran Syiah. Datang pula orang-orang Khawarij yang tidak memadukan antara hadis dengan hadis, Al-Quran dengan hadis, tetapi menafsirkan secara tekstual hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Lahir pula semangat beribadah yang tinggi, tetapi tidak seiring dengan ilmu dan manhaj, sehingga mereka tidak lagi percaya dengan sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga orang sekelas Utsman dianggap sebagai pendosa besar, Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang dikafirkan, padahal Nabi mengatakan masuk surga dengan jaminan. Berarti mereka keluar, tidak lagi menjadikan supremasi sunnah sebagai dasar utamanya. Akhirnya mereka lahir aliran Khawarij. Kemudian lahir pula Al-Qadariyah yang memikirkan dengan akalnya dan melupakan nas-nas wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya. Berubah lagi manhajnya, metode pengambilan dalil, bahwa seluruh dalil yang tak masuk dalam pikiran mesti ditolak atau ditakwilkan. Sehingga timbul pula aliran Al-Qadariyah dan seterusnya. Maka keluar dari manhaj menghasilkan aliran-aliran. Sedangkan siapa yang tetap di atas manhaj, jalan yang terang benderang, aku tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, di atasnya walaupun berbeda mazhab, tetapi tetap satu manhaj. Walaupun berbeda profesi, tetap sama. Makanya manhaj tidaklah mazhab, tapi proses, jalan yang dilalui. Dan orang yang ada manhaj yang benar, yang berada di jalan yang benar, bukan pula maksudnya tak pernah salah. Jelas tak? Ini juga harus dipahami. Sebab tadi kata Imam Syafi'i, tak ada satupun kita yang menguasai seluruhnya. Ibarat orang berjalan di jalan yang bebas hambatan. Dia
harusnya di jalur yang lambat, larinya 40. Lope dia ambil jalur kanan, jalur cepat lari 120. Apa yang terjadi? Ditunduk doang tang belakang. Jelas? Jalan dah benarnya di jalan highway, babayu lah tol. Itu makanya tol Permai itu banyak terjadi kecelakaan. Sebab uang paso banyak masuk ke kian dulu. Jualan di paso, mana berhenti, mana. Akhirnya di tempat yang seharusnya tak boleh berhenti, mereka parkir di situ. Misalnya ditanyakan, selepas tanyakan kan tak terlihat. Jangan parkir di situ. Kecuali darurat. Ini enggak. Masa kancang situ berhenti. Akhirnya ditabrak orang dari belakang, tak terlihat. Dan kita kadang-kadang di situ kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau kadang-kadang nak mijak rem tapi jak gas, tak laju. Ya sono harus direm, tiba-tiba tak gas. Itu lahir tadi pernyataan contoh-contoh tadi itu. Dia terlampau koncang gasnya. Bukan karena salah jalan, tidak. Jadi tuan-tuan, kadang nak berkelok, inya nak kelok kanan, sain ki. Antu disosok di kawan tang belakang. Gitu sih, sain ke kanan tu kan? Antu aman nyuang kiri. Kosan muka sunya sain ke kanan. Kalau nak lewat solah kanan, jangan solah kiri. Berijtihad seorang aja. Inilah waktu sononya tapi salah memahami dalil. Dan itu terjadi. Seperti ada fatwa, ya sebagian orang kontemporer mengharamkan wanita basanggue dengan dalil hadis sinfani min ahli nar lam arahuma. Salah satunya adalah wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Akhi, ini bukan mengharamkan basanggue. Ya, bukan mengharamkan wanita sanggue. Makanya para pensyarah hadis memaknai hadis itu diantaranya adalah orang-orang yang suka bersolek keluar rumah. Paham? Kemudian nak le tambah ancak disambung bodoh deh. Al-wasilah, menyambung atau pakai kalau gini pakai wig namanya, pakai abuak palsu. Para pensyarah hadis itu yang sebutnya. Bukan maknanya bersanggup secara mutlak tidak boleh dan haram. Begitu payah lebih niwak mandi kan. Tak boleh bersanggup nanya. Kalau kita beli plastik tu apa jadi jelah. Apa plastik itu beli nya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bukan dalil yang salah, bukan manhaj salah, dia salah memahami dalil, terjadi kejumudan di situ. Dan itu dalam proses dakwah memang terjadi. Sehingga di awal-awal dakwah kita akan mengklaim siapa yang tak ngaji masjid raya bukan ahli sunnah, bukan pengikut manhaj yang sahih. Atau siapa yang ada manhaj apa ijtihadnya berbeza je ustaz yang nya sayangi, berarti qalu dari manhaj salaf. Itu terjadi di sepanjang masa dan zaman. Apalagi di masa kita yang baru-baru ngaji. Kadang duai ngaji lah bisa nilai ustaz. Dah bisa nilai ustaz. Sangat hebat lo sedasman bahasa Arab pada orang lain lagi ni. Ijat cepat dia bahasa Arab dan pandai ni. Itu dia mana menilai? Jelas. Kosan banyak hadis nak tentu dia ini. Ini oleh tentu 3 dak wajib nak tentu. Setengah dak apal kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat ada. Lanjut liranya. Jadi manhaj itu adalah jalan yang di situ berprosesnya orang. Bisa melahirkan mazhab dan bisa tidak melahirkan mazhab. Wallahu taala alam. Itulah ada yang mengatakan, ya kadang-kadang sebagian kan tidak memahami ini, dikiranya manhaj mazhab, dikiranya mazhab manhaj. Akhirnya dipertentangkannya antara mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan seterusnya. Ini mohon maaf kadang-kadang kita itu tadilah lebih cepat mulutnya daripada ilmunya. Bukan mazhab. Bukan mazhab, tapi ini manhaj, jalan yang telah Nabi sediakan pada kita. Kan ketika ngutus Muaz ke Yaman, apa yang kau lakukan nanti? Selesaikan dengan kitabullah. Tidak ada dalam kitabullah, dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak, baru berijtihad. Iko Qurannya sunnah lo pakainya lah ijtihad je.
Itu masalahnya. Berarti salah manhajnya. Kemudian dalam masalah yang tak boleh berijtihad juga. Salah lagi. Sudah itu tak boleh salah. Makanya sekali lagi saya ingatkan, menyalahkan itu dengan ilmu, itu tugas para ulama, bukan tugas kita. Dan alhamdulillah, masing-masing ulama tadilah berdebat, kemudian saling solang tak? Sampai-sampai tanggi bawa baju, kan tak saling menyolang, tak saling botol. Itu yang cak lucu, tanggi bawa baju kecil Nanti acu tapek, nanti acu luwi, nanti iyo, nanti dan ini lalu bukan. Justru sampai putus-putus buah bajunya karena masing-masing menyalahkan. Tapi selepas itu mereka tetap menjaga persaudaraan. Ya awalnya alun berdebat lah bocah. Itu salah. Sebab menganggap menyalahkan itu merendahkan. Bukan. Makanya Imam Syafi'i, saya berterima kasih bila ada orang yang menghadiahkan kesalahan saya kepada saya. Tapi dengan cara yang tadi dia sebutkan caranya. Datang, hubungi, kalau perlu tidak ada yang tahu di depan masing-masing. Tidak bisa sekali buat 2 kali. Tidak ngerti 2 kali buat 40 kali. Kan Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi sampai mabu kan, murid Imam Syafi'i mabu, penting kan menjadi sudah. Kalau sampai tonton mabu tidak nulin dulu. Ya, kalau tidak Imam Syafi'i tidak sepaham Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi itu tuh koma deh. Ini nak paham tadi yongnya, kami baca lihat, diulang sampai paham. Kita kan tidak seperti itu. Kadang-kadang ada sengaja bergembira melihat saudara kita tersalah. Kita dapat ciknya dah, cik so dapat dia nuntu, dia dapat kesalahan. Di mana ukhuwah? Di mana kecintaan? Jelas ya? Nah, tidak ada alasan apapun. Tidak ada alasan apapun untuk menjatuhkan saudara. Oleh sebab itu, menyalahkan bukan berarti merendahkan. Tetapi alangkah baiknya, ini kan beda menyalahkan pribadi dengan ngaji secara umum. Orang ngaji tentu akan menyebutkan ini dalilnya, ini yang benar, ini yang salah. Tadi kan ketika saya sebutkan bahwa salawat itu setelah azan. Imam Nawawi sendiri yang mengatakan. Dan dari Nabi SAW seperti itu konteksnya. Bahwa salawat itu dibaca selesai azan. Bukan menjelang azan. Jangan pula dipahami itu tidak boleh salawat. Tiada waktu bulat. Boleh salawat. Tapi jangan dijadikan sebagai protokoler azan. Itu maksudnya. Antum nak salawat kapanpun, sebelum azan, setelah azan, sedang azan. Dan kalau bisa salawatnya dah. Mimpi salawat. Tidak masalah. Cuman menjadikannya sebagai prosesi khusus itu tak berdalil. Itu maksudnya. Itu tidak boleh salam. Ini tidak boleh salam. Iya, bukan melarang salawat. Tidak. Jangan mereka kau nampak lo salawat sebelum azan tutup mulut. Tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi menjadikannya prosesi khusus yang harus dilakukan menjelang azan, harus baca ayat dulu. Ya kadang-kadang auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesian baca sudah itu. Kuasa langsung Allahu akbar, Allah. Subhanallah. Awak tidak mengatakan bismillah tidak boleh dibaca, boleh. Tapi menjadikannya proses azan itu mengada-ngada. Jelas. Janganlah baca kadang fadilat nak tahu tu dosa fadilat auzubillah, fadilat bismillah, lah ada baca sudahnya alhamdulillah. Ya kalau gitu tu tak tahu dia Bilal ngomong auzubillah, bismillah, tak tahu dia Nabi dia. Cuman Nabi yang mengajarkan fadilat itu tak menjadikannya bacaan menjelang azan. Itu saja. Tapi antum nak baca auzubillah kapanpun, nak sebelum azan, setelah azan, kita tak larang. Tapi menjadikannya sebagai prosesi khusus, ini perlu dalil khusus. Barangkali kan senang aja kan? Kan senangnya. Bukan mulai jangan baca auzubillah. Sama dengan juga ini panjang-panjang nanti. Intinya manhaj bukan mazhab. Itu adalah jalan kita dalam memahami agama yang telah dibentangkan oleh Nabi SAW
Nabi baru memutuskan perkara dalam perkara agama setelah datang perintah atau larangan dari Allah Taala. Barangkali yang siapa yang belum ini silakan simak kajian kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Di situ jelas sekali Nabi itu diwajibkan mengikuti perintah Allah. Tak boleh mengikut hawa dan keinginan dirinya dan orang lain. Mesti ikut perintah Allah. Nabi sendiri perintah, apalagi kita. Nah, kalau ada yang keluar dari perintah, berarti kita katakan, ikutlah jauh, cu. Lah jalannya nampak menyimpang jalan, tu tak ingat kan? Atau kalau wangi je kok biasa lah. Dah bedang dan lah 50 tahun yang kina uang 2 tahun baunya. Nah itu dah cu. Nya jalan 50 tahun yang lalu, dah jalan kini juga lah berubah dulu, dah aspal gini lah. Aspal tak sama lah. Ndak jomonya nemo. Menantu acunya nak jensah. Makanya tak boleh marah-marah. Tak boleh marah-marah. Ini memang kaum muslimin dakwah tu memang tidak mudah. Ambo di Madinah di boleh tahun ya. Kami sengaja kalau musim haji itu dalam bahasa apa Tibor jadi relawan. Baik resmi maupun non resmi. Relawan kan tak gaji kita. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, sebanyak-banyak nenek-nenek tu sasik jalan haji mau ngaku. Nya nak topik jalan nenek dah. Contoh-contoh kena wangi ada kan? Dia kata lagi ada. Apa urusan kamu? Jadi begitu. Awak ada nyebutnya salah, dia ibu tu dia wangi. Dia ibu. Nyalah jolly kalau sasiknya situ tu sampai apa yang ceh. Nya keneknya Madinah keneknya kan. Cuman adon saya semalam tak bisa pulang. Lah kuyu je lah. Tanda kuyu. Ini kaum muslimin dan muslimat. Tapi waktu tunjuk tak omong. Itu bau di alam nyata ya. Basabin dan mahasiswa Madinah kadang-kadang ada orang terpengaruh. Kalau Wahabiynya ya. Subhanallah. Tak ada hubungan Wahabi kan. Untuk ingin tunjuk jalan dah tuntun. Kalau sosek jalan tunjuk kan. Jangan kan orang Islam orang kafir tunjuk jalan kalau sosek. Ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini gara-gara aku tanya tadi panjang jadi. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat ulang kembali bahwasanya umat ini sebenarnya memerlukan ilmu yang menghasilkan amal, bukan retorika yang panjang-panjang tapi tak menghasilkan amal. Buktinya alhamdulillah kajian-kajian yang sunnah itu, mohon maaf pakai istilah sunnah lagi ya. Ini istilah untuk semua kaum muslimin. Tidak pernah ada urusannya, tidak pernah diurus surat izinnya. Ini masjid sunnah, ini masjid non sunnah ada. Tapi secara metamorfosis saja berproses, orang menyebutnya, dan itu pun dari masyarakat umum, bukan dari ustadznya. Dari masyarakat umum. Pengaji mana? Masjid raya, situ kajinya sunnah. Gitu ya. Secara itu aja. Oh, yang kau kira itu kaji tak sunnah. Oleh sebab itu, istilah ini bukan hak prerogatif seseorang kelompok atau kelompok, tidak, hak seluruh kaum muslimin. Kalau memang tuan-tuan mencintai sunnah Nabi, ya silakan pasang iklan, ikuti tabligh akbar sunnah, ya kan? Ini pernah dibuat orang di Dumai. Ya, buat di Dumai dia tabligh akbar sunnah. Buat dalam kurung bukan Wahabi. Bukan Wahabi. Silakan apa? Buatlah bukan Wahabi, tidak ada masalah. Ya, sunnah yang bukan persis. Tidak masalah, bukan persis Wahabi. Bukan buat sunnah persus Wahabi, bukan persis Wahabi. Lucu juga, tapi begitulah kaum muslimin. Ini istilah silahkan pakai semuanya. Ya, walaupun kalau itu menimbulkan fitnah, saya menganjurkan untuk tidak digunakan istilah itu. Tapi kalau ada yang menggunakan, saya juga tidak bisa melarang. Tidak bisa melarang. Sebab apa? Karena sunnah itu indah dimanapun diletakkan. Letakkan di minuman indah juga nih, asal halal ya. Letakkan di pakaian indah juga. Letakkan di pengajian indah juga. Nah, siapa yang mencintai sunnah pasti merasa indahnya. Nah, kalau terasa gerah berarti ada panasnya. Perlu juga untuk kita muhasabah nampaknya.
Tapi kalau seandainya ada yang tak senang, jangan jadi dia pas ini ke telinga, dia tambah bongi juga kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini istilah sunnah itu sejak zaman Nabi sudah ada. Maka silahkan dipakai, kami ahli as-sunnah wal jamaah, baik pakai ringkasan maupun tanpa ringkasan. Iya, silahkan pakai ringkas atau tidak pakai ringkas. Dan tentu saja manhajnya Ahlus Sunnah berada di atas Alkitab dan Sunnah, karena inilah yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Belum selesai itu. Labi qatutu. Isu tu. Nya kaji belum selesai lah. Ah? Beda-beda. Anas bin Malik sahabat, Malik bin Anas tabaut tabi'in. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.